Ada berapa ejaan yang ada di Indonesia? Ada berapa? Yang kalian tahu lah, yang boleh saya ngomongin. Ada berapa ejaan nih? Ada ejaan satu, fan, maupun kedua ejaan su, wan, di. Yang ketiga ejaan yang di lalu ada ejaan UEB tahun 2015 baru rilis. Udah itu 2015? UEB nama lainnya adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nggak lama ini ganti menteri diganti namanya menjadi EDD. Nah, berangkat dari itulah kita akan tahu bahwasanya ketika kita membuat sebuah pidato, memilih kata-kata yang asing buat kita, kita harus jeli nih, kasih stabilo, garis bawah atau apalah cara kalian untuk membuat dia rangkum dalam sebuah kotak apa namanya kalau versi itu Pandora box ya, simpan ya. Oh ya ini susah nih, nanti saya akan coba hafalkan. Begitu saya maju, saya sudah punya ungkapannya versi Arab. Kalimah al kalimatain tadi apa? Sepatah dua patah kan? Ayyuhas sada artinya hadirin yang berbahagia. Apa kira-kira yang di bahasa Indonesia itu ternyata di dalam bahasa berbeda, di bahasa Inggris juga berbeda, ya kan? Menyebut orang aja kan? Hadirin yang berbahagia atau selamat malam. Kalau di bahasa Inggris sama, good night mungkin ya. Kalau malam bahasa Arabnya apa? Apa ya? Lain, benar. Ayo. Lailatuka Saidah, kalau cewek Lailatuka Said. Kalau cowok. Kira-kira seperti itu. Nah, sudah dirangkum, dikembangkan dalam sebuah kalimat-kalimat sederhana. Ukur waktunya cukup 2 menit maksimal untuk isi. Selesai. Tutupnya dengan apa tadi? Idza wajadtum minni al-khata. Jika kalian mendapati saya dalam kondisi salah, atlubu minkum al-afwan. Saya minta maaf. Saya Indonesia apa? Cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Lontong, salam tuntak. Begitu ya, kalau sini saya lontong. Kan masing-masing kita punya perasaan. Silakan dipakai versi kalian sendiri. Ada yang mau ditanyain nggak? Kenapa bahasa Arab kan kalau kita mau translate di Google itu bahasa Arabnya berbeda sama bahasa Arab yang biasa saya dengar dari kelas. Di komputer itu belum full ya untuk membuat bahasa itu luas. Sekarang sudah ada WA yang dibalas sama robot. Namanya apa sih kalau WA ya, berbasis WA. Jadi kalau kita punya, ini kan anak BR ya, bisnis retail. Ya, kayak Copilot gitulah istilahnya. Jadi kalau BR itu kan kalau nanti suatu saat kalian menjadi pengusaha, amin. Amin. Terus pengen bisnisnya itu autopilot. Artinya kalian udah sih kalau ada yang mau transaksi silahkan hubungi customer WA-nya, nanti akan dijawab. Padahal itu robot yang menjawab. Karena dalam setiap semua pertanyaan si konsumen, dia akan punya skenario cara menjawabnya dengan seolah-olah dia adalah manusia. Ya. Dan nanti endingnya adalah sebagai anak BR, kalian pengen orientasinya adalah closing. Biar ada transaksi. Diarahkan kemana pembayarannya, pakai apa, itu si AI-nya sudah bekerja. Kalian nggak perlu membalas satu-satu, nggak perlu bayar si admin gitu loh, maksud saya gitu loh. Ini harapan ketika kalian sudah punya bisnis yang keren banget gitu kan. Tapi ini sudah bisa diwujudkan sama UMKM. Ada ininya, tinggal bayar berapa per bulannya gitu. Ada langsung sudah diarahkan langsung begitu modelnya. Kalau kemarin kan di ruang rapat kami belajar tentang Digimars. Pernah dengar ya? Iya. Ya, artinya sekolah kita sudah membangun marketplace sendiri supaya tidak kena biaya admin. Kalau biaya admin kan ngeselin banget ya. Belum nanti kalau kena potongan, karena
Yang paling besar itu kan katanya sekarang Shopee ya. Kalau kita jadi seller atau reseller atau dropshipper. Ini anak BR harusnya relate nih. Lalu kita coba untuk bikin versi di 49 dengan model begitu. Nah, balik ke pertanyaan awal, kenapa suka beda translate atau terjemahannya? Kalau di bahasa Arab, Neng, memang ada keluasan tentang ungkapan yang kayaknya tidak cocok kalau itu diterjemahkan letterless. Desain komunikasi visual itu sampai sekarang kita tidak bisa loh mengartikan versi Arabnya. Karena yang mau dikejar apanya? Desainnya kah? Komunikasinya kah? Atau grafisnya? BR saja, bisnis retail, kalau pakai bahasa Arab nggak ketemu. Karena itu kan dua susunan noun, kata benda, yang satunya bisnis, bukan bisnis retail. Kalau dalam bahasa kita kan yang paling gampang kan apa sih bisnis retail itu? Ecer. Iya, pengecer. Usaha eceran, istilah gitu ya. Kalau bahasa yang sederhananya kan gitu. Itu yang lebih bisa dipakai, usaha eceran. Tapi kalau ngetik dengan bisnis retail, wah tuh bahasa Arab langsung kesulitan. Kamus Al-Ma'ani tidak bisa mencarikan yang pas padanannya. Ya. Makanya kita harus jeli dengan menggunakan kira-kira apa yang mendekati sehingga orang tuh tidak salah tafsir. Nah, gitu. Biasanya bahasa zaman asing-asing. Makanya saya dulu juga begitu ketika mengerjakan apapun untuk menerjemahkan sebuah teks. Dulu namanya Transtool tahun 97 sampai tahun 2000 tuh laris banget ya, menerjemahkan versi Inggris ke Indonesia atau Indonesia ke Inggris. Itu kita beli 300.000 softwarenya. Tapi sekarang kayaknya nggak relate ya, karena artinya banyak yang suka ada kebaca sama dosen yang memeriksa laporan kita atau makalah kita, ini kok kamu plek copy paste ya, tahuan karena bahasanya dia bukan bahasa orang tapi bahasa mesin gitu loh. Nah, makanya saya tidak pernah menyarankan untuk membuat itu sebagai referensi utama. Tetap yang harus dirujukan adalah kamus. Iya, karena kamus nanti kita akan mengembangkan versi ini. Di Indonesia aja sekarang masih bingung kok. Buah tangan itu apa? Neng. Buah tangan apa? Bingung dia. Padahal bahasa Indonesia. Itu namanya apa sih buah tangan? Bukan. Itu artinya dalam perspektif lain. Buah tangan itu apa sih? Namanya apa dalam bahasa Indonesia? Apakah frasa idiomatik atau apa? Buah tangan, daun pintu. Ini kan satu kata ditambah satu kata yang menghasilkan kata baru, arti baru, istilah baru. Itu namanya apa? Kalau dalam bahasa Inggris kan idiom. Kalau di bahasa Indonesia mungkin terkenalnya frase idiomatik. Kalau namanya apa? Humaira Khairussifa. Apa Humaira? Apa? Di internet. Sip. Kalau Marwah Khairunisa? Pembunuhan. Di mana? Tentang pembunuhan yang di Indonesia. Vina gitu? Apa? Hah? Oke, sip, gangster ya. Yunita nggak ada ya? Nadira Regina Putra apa? Pemulihan. Kalau Kaila Putri Hidayat? Pembunuhan juga. Kenapa kok kamu lebih suka pembunuhan?